Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semuanya. Saya doakan semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang bahaya budi. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan yaitu tentang stop perilaku budi. Pada kali ini saya lebih cenderung untuk menjelaskan apa sih bahaya serta dampak dari perilaku budi. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi ini, jangan lupa like, subscribe juga komennya, dan tetap sampai habis menonton video ini. Kasus budi ini merupakan kasus perilaku yang tercela yang dapat menyebabkan atau membahayakan diri orang lain. Kasus budi ini kasus yang sering terjadi di tengah-tengah lingkungan pendidikan. Karena kasus ini pada umumnya sering terjadi pada usia anak-anak dan pada usia remaja. Karena mereka masih usia anak-anak dan mereka belum bisa untuk memikirkan baik buruknya terhadap perilaku tersebut. Budi ini dapat kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah kontak fisik langsung. Contohnya adalah memukul, menendang, menampar, dan lain sebagainya. Kontak fisik ini adalah menyebabkan secara fisik sehingga menyebabkan kepada orang yang akan dibuli tersebut menjadi cedera dan juga merasa sakit pada tubuhnya. Yang kedua adalah kontak verbal langsung. Contohnya adalah mengancam serta mempermalukan serta mengejek dan menyebarkan gosip dirinya kepada orang lain sehingga dia merasa malu ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah perilaku nonverbal langsung. Contohnya adalah melihat dengan kejam secara sinis kepada orang tersebut. Dan juga yang keempat adalah pelecehan seksual. Dampak buli ini bagi korban ada dampaknya tersebut. Tentu kita berharap kepada kita semua, mari kita awasi dari segala perilaku dan juga tindakan dan perbuatan dari anak-anak kita ketika dia menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain. Sama siapa mereka untuk bergaul, tentu kita awasi supaya mereka bisa menjalin hubungan persahabatan dengan baik. Yang pertama, dampak dari buli kepada orang yang sering yang akan dibuli tadi. Yang pertama adalah gangguan mental. Mulai dari mempunyai rasa sifat sensitif pada dirinya, rasa marah yang sering meluap-luap, yang sering berlebih-lebihan, depresi, cemas, serta keinginan untuk menyakiti diri orang lain, diri sendiri. Inilah gangguan mental. Kalau sudah gangguan mental, tentu kita perlu untuk bekerjasama dengan seorang tenaga ahli di bidang tersebut. Yang kedua, tidak semangat untuk berangkat sekolah. Mereka tidak ada lagi yang punya rasa semangat untuk berangkat sekolah karena dia merasa takut ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan sekolah karena mereka sering dibuli oleh teman-temannya di sekolah. Yang ketiga, adanya prestasi belajar yang sering menurun. Mereka sering tidak membuat PR, sering tidak untuk membuat tugas, dan sering tidak masuk ke sekolah. Yang keempat, adanya menarik diri dari lingkungan sosial sehingga dia memisahkan dirinya dengan orang lain. Mereka tidak mau lagi bergaul dengan orang lain. Dia lebih cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mau untuk bergaul dengan orang lain. Dia lebih cenderung untuk bergaul dengan dirinya sendiri. Yang kelima, mudah dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Kalau mereka sering dibuli, mereka akan selalu untuk berusaha untuk menenangkan hatinya dengan cara penggunaan obat-obatan terlarang. Tentu kita tidak menginginkan terhadap anak-anak kita dalam penggunaan obat-obatan terlarang tersebut. Korban buli atau sering merasa tidak aman dengan orang lain terhadap dirinya, terutama saat mereka berada di tengah-tengah lingkungan yang memungkinkan terjadinya perilaku buli itu. Mereka cenderung tidak mau bergaul dengan orang lain. Dia lebih memisahkan
dirinya dengan lingkungan sosial. Yang pertama, apa sih perubahan perilaku serta tanda-tanda dari anak-anak yang sering dibuli tersebut? Yang pertama, adanya nafsu makan menjadi berkurang. Mereka tidak mau untuk makan kembali. Yang kedua, tiba-tiba tidak punya teman atau menghindari dengan interaksi sosial. Ketika ada teman suatu perkumpulan di sekolah, mereka lebih cenderung untuk memisahkan dirinya dengan orang lain. Mereka tidak punya teman lagi, sehingga teman-temannya tersebut menghindari serta mengucilkan mereka tersebut dari orang-orang lain. Yang ketiga, barang milik sekolahnya sering hancur oleh teman-temannya. Ketika ada barang-barang milik di sekolahnya atau untuk peralatan sekolahnya sering hancur oleh teman-temannya di sekolah. Kalau perbuatan perilaku ini sering terjadi di tengah-tengah lingkungan pendidikan, tentu kita selaku pihak guru, tentu kita perlu mengawasi anak-anak kita, dan kita pun ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya perilaku bully tadi adalah perilaku yang tidak boleh kita lakukan. Mudah-mudahan kita terjadinya di sekolah, kita berusaha secara berkomitmen bagaimana perilaku bully tersebut jangan sampai terulang kembali. Yang keempat, susah merasa tidur. Yang kelima, muncul luka di dalam tubuh. Seandainya kita menemukan tanda-tanda tersebut pada anak-anak kita, mari kita ajak diri kita dengan anak-anak kita secara empat mata. Kita yakinkan pada dirinya bahwasanya perilaku bully tersebut tidak pantas diperlakukan pada dirinya. Dan kita selaku pihak orang tua di rumah, jangan pernah sekali kita ajarkan untuk rasa balas dendam dengan orang lain. Kalau seandainya perilaku bully ini sering terjadi pada anak-anak kita, tentu kita pun serahkan kepada pihak-pihak tertentu yang mampu untuk menangani kasus ini. Dan yakinkan kepada dirinya bahwasanya kita selalu ada untuk dirinya. Dan kita selaku orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rasa motivasi, rasa semangat dalam dirinya sehingga dia mampu lagi untuk bangkit dalam menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain. Mereka akan bisa sembuh kembali sehingga mereka mampu untuk bergaul dengan siapa saja. Inilah yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, terutama kita selaku orang tua di rumah. Tentu kita awasi dari segala perilaku dan juga perbuatan anak-anak kita yang akan menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain. Mudah-mudahan materi ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.